Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pendidikan bukan hanya tentang cara menghafal tetapi juga cara berpikir. Hari ini kita berdiri di tengah persimpangan, akankah tetap ada pada model klasik ataukah berani melangkah maju pada model bergenerasi? Bersama saya Aina Nabila dan dua rekan saya Eka Putra Winanda dan Rizal Maulana Sudiri, kami menentang mosi kali ini, yakni Dewan lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Tiga poin utama yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, pendidikan progresif lebih relevan dengan kebutuhan abad yang ke-21. Model progresif membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata dan dunia kerja modern. Dunia saat ini menuntut kemampuan berpikir kritis, berpecahan masalah, kolaborasi dan juga kreativitas, bukan sekedar hanya menghafal lewat informasi yang ada di teks. Dengan sistem pendidikan yang ada di Finlandia dan Singapura yang mulai beralih ke pendekatan tematik dan interdisipliner menunjukkan hasil belajar dan kesiapan kerja yang lebih tinggi. Dengan ini, siswa yang lulus tidak hanya dengan nilai yang bagus, tapi juga siap menghadapi tantangan global. Poin kedua yakni model progresif meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Pendidikan progresif membuat siswa lebih aktif dan tertarik pada pembelajaran. Ketika siswa dilibatkan diskusi proyek, kolaborasi, eksplorasi, mereka merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka dan ini akan meningkatkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab mereka. Menurut studi dari Harvard Graduate School of Education menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan perdebatan berbasis proyek memiliki tingkat resistensi informasi yang lebih tinggi karena lebih antusias terhadap pelajaran. Siswa berkembang bukan hanya secara akademis tetapi juga secara emosional dan juga sosial. Poin ketiga yakni pendidikan progresif mendorong pemahaman yang lebih dalam dan model klasik membatasi potensi siswa yang beragam. Dengan klaim pendekatan tematik, siswa belajar menghubungkan berbagai bidang pengetahuan secara alami. Karena tidak semua siswa belajar efektif lewat ceramah atau buku teks saja. Dunia tidak terbagi menjadi matematika saja atau sejarah saja. Karena masalah kompleks seperti kemiskinan dan juga perubahan iklim membutuhkan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu sekaligus. Dengan menurut teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi yang berbeda, verbal, logis, kinestetik, interpersonal, dan juga lainnya. Dengan ini, siswa belajar secara konseptual dan bermakna sehingga tidak mudah lupa dan lebih mampu menerapkan ilmu di kehidupan nyata. Maka dengan ini Dewan Juri yang terhormat, pendidikan progresif bukan sekedar tren, tapi adaptasi terhadap realitas zaman. Saat dunia cepat berubah, sekolah tidak boleh tetap statis. Kita perlu pendekatan yang membentuk siswa menjadi pemikir aktif dan juga warga global yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Memperkuat dan menebak argumen dari pembicara pertama. Yang pertama adalah kesiapan menghadapi dunia nyata. Pendidikan progresif membiasakan siswa untuk berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Ini yang dibutuhkan di abad 21 Dewan Juri yang terhormat. Dunia kerja modern menuntut kemampuan problem solving, teamwork, komunikasi, dan adaptasi yang lebih diasah lewat proyek dan diskusi, bukan sekedar hafalan buku teks. Yang kedua, pengembangan kemandirian dan motivasi. Dalam model klasik, siswa lebih banyak pasif karena hanya menerima informasi. Sebaliknya, model progresif memberi ruang eksplorasi, membuat siswa merasa pembelajaran relevan dengan hidupnya, sehingga termotivasi dari dalam insting motivation. Misalnya, ketika membahas topik lingkungan hidup, siswa langsung terjun ke proyek penelitian sederhana, bukan hanya membaca teori dari buku teks. Ketiga, didukung riset. UNESCO mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran inquiry karena terbukti meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jika sekolah menengah hanya mengadopsi pendidikan klasik, kita mungkin mencetak generasi yang rajin menghafal, tetapi tidak siap menghadapi dunia nyata. Pendidikan progresif justru menyiapkan generasi problem solver, inovator, dan pemimpin masa depan. Sekian, terima kasih. Melanjutkan dari pembicara dua, memperkuat orasi tim kami, saya akan membacakan kesimpulan kami yaitu sebagai berikut. Setelah mendengar perdebatan yang sangat jelas bahwasanya pendidikan progresif lebih mampu menyiapkan generasi masa depan. Ia membentuk siswa yang kritis, kreatif, mandiri, inklusif, dan relevan dengan tuntutan abad 21. Sementara pendidikan klasik hanya mengulang model lama, yaitu hafalan, patuh, tanpa kesiapan menghadapi realitas global. Oleh karena itu, pendidikan progresif adalah pilihan yang tepat demi melahirkan problem solver, inovator, dan pemimpin bangsa. Bayangkan jika sekolah kita hanya terpaku dengan metode klasik, siswa hanya menghafal dan menunggu instruksi. Mereka cerdas hanya di kertas, namun kebingungan ketika menghadapi masalah nyata. Sebaliknya, dengan pendidikan progresif, siswa belajar melalui proyek, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Mereka tidak hanya menguasai teori, tapi juga berani bertanya, mencoba, dan menciptakan solusi baru. Kunci dari masa depan tidak bisa dibangun dengan pola lama. Masa depan butuh kreativitas, keberanian, dan juga pemikiran kritis. Maka Dewan Juri izinkan kami tegaskan kembali, jika ingin menyiapkan generasi Indonesia emas, jawabannya bukan klasik, namun progresif. Terima kasih.